Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjukkan untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedua bacaan suci hari ini berbicara kepada kita tentang perempuan-perempuan mandul yang kemudian karena kuasa Allah mereka dapat mengandung dan melahirkan anak-anak. Lewat kedua bacaan suci hari ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita, jika Tuhan berkehendak apapun yang dalam pikiran, dalam pandangan dan dalam penglihatan manusia tidak mungkin, itu menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Yang terpenting manusia percaya akan janji yang telah Allah berikan kepada kita dan kemudian berusaha untuk merawat dan memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang hidup kita pun telah mengalami begitu banyak mujizat dan kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam diri dan hidup kita. Namun terkadang kita kurang menyadari hal itu karena kita kurang rendah hati. Belajar dari Elisabeth dan juga Zakaria, belajar dari Manoah dalam bacaan pertama tadi. Kita diminta untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, berharap kepadanya dengan sepenuh hati, maka doa-doa kita akan dikabulkan pada saat yang tepat.